Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Sebelum Anda memulai hari ini, mari luangkan waktu 10-15 menit untuk menerima pesan Tuhan hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Iman yang Tak Tergoncangkan. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepada engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan seorang yang lain?" Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Kadang-kadang saya dan saudara sebagai orang Kristen ada di dalam satu situasi yang dimana iman saya dan saudara itu bisa tergoncangkan. Karena ada persoalan-persoalan, entah itu persoalan-persoalan lahiriah ataupun juga persoalan-persoalan iman. Tetapi yang kita perlu pelajari pada pagi hari ini adalah bagaimana ketika saya dan saudara ada di dalam pergumulan, kita harus melihat siapakah yang mengizinkan saya dan saudara ada di dalam ujian atau pergumulan tersebut. Yohanes Pembaptis itu dimasukkan di dalam penjara karena dia menegur Herodes yang mengambil istri daripada saudaranya yang bernama Herodias. Ketika dia ditegur oleh Yohanes Pembaptis, dia itu tidak menerimanya. Akhirnya dia memasukkan Yohanes Pembaptis itu di dalam penjara. Dia berusaha secepat mungkin untuk membunuh Yohanes Pembaptis, tetapi dia belum mendapatkan kesempatan. Sehingga pada waktu dia merayakan hari ulang tahunnya, maka anak dari Herodias itu meminta satu kado, dan kado itu diberitahukan oleh ibunya Herodias, yakni kepala dari Yohanes Pembaptis. Raja Herodes telah bersumpah dan tidak boleh untuk mengingkari sumpahnya. Singkat cerita, Yohanes Pembaptis, saudara-saudara, itu dipenggal dan mati. Nah, kalau kita membaca sebelum Yohanes Pembaptis ini mati, kita menemukan bahwa dia sendiri pun juga mengalami goncangan iman. Sehingga dia mengutus 2 muridnya untuk pergi bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus, apakah Tuhan Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu ataukah ada yang lain sehingga kami harus menantikannya. Maka Yesus menjawab dengan situasi yang sedang dia kerjakan pada waktu itu, yakni dia sedang menyembuhkan banyak orang sakit, dia sedang mentahirkan orang kusta, bahkan juga orang-orang yang dirasuk oleh roh jahat. Mereka itu dipulihkan dan juga orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara-saudara, dari sini kita akan melihat bahwa ketika saya dan saudara ada di dalam situasi tertentu yang membuat iman kita tergoncang, kita harus punya 3 hal supaya saya dan saudara tidak mudah sekali imannya itu digoncangkan. Yang pertama adalah saya dan saudara harus menyadari bahwa penderitaan adalah karunia dari Allah. Paulus pernah menuliskan dalam surat Filipi pasal 1 ayat 29, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya saja percaya kepada Yesus, tetapi juga menderita bagi Kristus." Jadi Yohanes Pembaptis ketika dia ada di penjara karena dia memberitakan Injil. Dan konsekuensi dari memberitakan Injil adalah dia harus dimasukkan di dalam penjara.
Ada banyak orang yang tidak suka dengan berita Injil. Padahal berita Injil adalah kabar baik. Kabar yang memberitakan tentang kematian dan kebangkitan dari Yesus Kristus. Tetapi orang-orang fasik, orang-orang berdosa tidak menolaknya. Dan konsekuensi yang kadang-kadang saya dan saudara terima sama seperti yang Yohanes terima adalah dia dimasukkan di dalam penjara dan akhirnya dia itu dibunuh, saudara-saudara. Nah, kita pun juga harus mengenakan prinsip Alkitabiah ini. Ketika saya dan saudara ada di dalam penderitaan, kita jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan kecewa dan menolak Kristus. Tetapi saya dan saudara harus punya prinsip dan komitmen bahwa ketika saya dan saudara menjadi pengikut Yesus, maka salah satu konsekuensi yang kita terima sebagai karunia Allah adalah menderita demi Kristus. Nah, ini yang Yohanes Pembaptis ini sedang alami. Dan saya percaya jawaban yang Yesus berikan lewat murid-muridnya itu memuaskan Yohanes Pembaptis. Sehingga dia pun juga rela mati, kepalanya dipancung dan akhirnya dia menjadi martir dan menjadi teladan bagi saya dan saudara yang mungkin sedang menghadapi penderitaan, tantangan, masalah iman kehidupan saya dan saudara. Hal kedua yang harus saya dan saudara miliki adalah kita harus percaya bahwa Allah itu mengizinkan saya dan saudara ada di dalam situasi yang sulit karena Allah tahu sampai di mana batas kekuatan kita. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis adalah seorang yang luar biasa. Bahkan Yesus berkata bahwa dia lebih daripada seorang nabi karena dia itu berkhotbah tentang kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Bahkan dia pun juga adalah nabi yang membaptis Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa melihat rute perjalanan daripada Yohanes Pembaptis itu sangat-sangat luar biasa. Tetapi ketika dia ada dalam penjara, pada waktu itu para penafsir sepakat bahwa sudah 6 bulan dia ada di dalam penjara, tetapi Yesus Kristus tidak pernah sekalipun menjenguk Yohanes Pembaptis. Saudara bisa bayangkan, sebagai manusia, Yohanes Pembaptis itu kecewa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya dan saudara tidak boleh melihat dari pola pikir dan sudut pandang Yohanes Pembaptis atau sudut pandang saya dan saudara sebagai manusia. Karena kalau kita melihat, mengukur dari sudut pandang kita sebagai seorang manusia, maka saya dan saudara akan mudah sekali kecewa dengan Tuhan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis melayani dengan sungguh-sungguh. Yohanes Pembaptis sangat-sangat berapi-api berkhotbah tentang kerajaan Allah sudah dekat. Bahkan dia adalah orang yang sebelum dia hadir, nubuatan tentang kelahirannya itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, saudara-saudara. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dia pun juga tidak ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya dia mati dalam keadaan kepalanya dipenggal. Saudara-saudara, ternyata Tuhan Yesus tahu bahwa kekuatan daripada Yohanes Pembaptis adalah dia sanggup mati demi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Yesus tidak mengeluarkan dia dari penjara. Kalau kita bandingkan dengan Rasul Paulus dan Silas, ketika mereka ada dalam penjara, Tuhan utus malaikatnya dan membebaskan mereka. Ketika mereka di penjara Filipi. Bahkan Petrus dan Yohanes, mereka pun juga di penjara, saudara-saudara, karena berani memberitakan tentang nama Yesus. Apakah Tuhan Yesus tidak sanggup untuk mengeluarkan Yohanes Pembaptis dari dalam penjara saat itu? Saya percaya sangat-sangat mampu dan mudah. Tetapi Yesus tahu bahwa kekuatan daripada Yohanes Pembaptis adalah dia mampu untuk mati bagi Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus tidak pergi membebaskan dia. Nah, ini yang menjadi pemikiran, konsep, iman, pegangan dari saya dan saudara. Sehingga ketika saya dan saudara menghadapi pencobaan, pergumulan, sakit, penyakit, badai dalam kehidupan, sekalipun Tuhan tidak menolong saya dan saudara, kita mengakui bahwa ternyata Tuhan tahu bahwa kemampuan kita mampu untuk menyelesaikan pergolakan iman, penindasan, penderitaan,
bahkan badai kehidupan yang saya dan saudara hadapi. Ada seorang nabi dalam perjanjian lama, namanya adalah Nabi Elisa. Dia melakukan pelayanan yang luar biasa. Dia melakukan mujizat 2 kali lipat lebih banyak daripada tuannya Nabi Elia. Tetapi pada waktu dia sakit, saudara-saudara, Tuhan tidak menyembuhkan dia. Dan Alkitab mencatat dia mati dalam keadaan sakitnya. Tetapi ketika dia dikuburkan dan orang-orang mau menguburkan mayat, saudara-saudara, ketika mayat-mayat itu tersentuh dengan tulang-tulangnya Elisa, mereka itu hidup dan bangkit kembali. Saudara lihat, kehidupan dan kematiannya itu mendatangkan kabar kemuliaan bagi banyak orang, termasuk saya dan saudara. Dan saya percaya kalau kita punya konsep iman seperti apa yang sudah Tuhan rencanakan, yakni sekalipun Tuhan tidak menolong saya dan saudara, maka saya percaya saya dan saudara tidak akan tergoncangkan imannya. Karena kita melihat dari sudut pandangnya Allah, bukan sudut pandang kita. Kita memikirkan bukan dari sudut pandang pikiran kita, tetapi dari apa yang Allah itu pikirkan. Saya percaya kalau kita jadi orang-orang Kristen yang merasa bahwa apapun keadaan kita itu adalah berkat dari Tuhan, maka kita tidak akan mudah tergoncang imannya. Hari ini kalau ada saudara-saudara yang mulai tergoncang imannya, mungkin karena saudara sakit dan tidak disembuhkan, mungkin saudara dalam keadaan sukar sulit, dalam keadaan kekurangan, belum melihat pertolongan Tuhan. Kalau sampai Tuhan tidak menolong saudara, Tuhan tahu bahwa engkau dan saya mampu melewati musim padang gurun yang begitu hebat. Hal yang ketiga yang membuat saya dan saudara imannya tidak tergoncangkan adalah kita harus menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang peduli bukan hanya kepada saya dan saudara, tetapi Allah kita adalah Allah juga yang peduli dengan orang lain. Tadi ketika kita membaca firman Tuhan, 2 murid daripada Yohanes Pembaptis itu mendapatkan jawaban dari Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan Yesus sedang sibuk sekali untuk melayani kebutuhan banyak orang. Dan pada waktu itu dia sedang ada di Galilea. Dan banyak sekali orang Galilea yang sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan di sini bukan hanya bersifat lahiriah, tapi bersifat rohania. Sehingga kalau saya dan saudara baca di ayat 25 sampai ayat yang ke-30, di situ ada ajakan juru selamat dari Tuhan Yesus Kristus. Berarti saya dan saudara ketika dalam goncangan iman karena pergumulan kita yang tidak selesai, saya dan saudara harus sungguh-sungguh memikirkan bahwa Tuhan sedang berurusan dengan pribadi banyak orang yang membutuhkan keselamatan dari Dia. Jadi kalau saya dan saudara tidak ditolong, bukan berarti Allah tidak peduli dengan kita. Tapi ada banyak orang pun juga yang sedang membutuhkan Dia, sehingga Dia harus menolong mereka. Nah, saya dan saudara ketika dewasa di dalam Tuhan, maka kita tidak akan protes. Kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Sekalipun kita dalam penderitaan, itu hanya mengganggu tubuh saya dan saudara. Tetapi jiwa kita sudah aman karena saya dan saudara sudah percaya kepada Yesus dan jaminan masuk dalam kerajaan sorga itu sudah tersedia bagi saya dan saudara. Tetapi ada banyak orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat. Nah, disitulah Allah sedang bekerja untuk menyelamatkan mereka. Yohanes Pembaptis, dia meragukan Yesus itu adalah Tuhan atau Mesias. Tetapi Yesus menjawab bahwa dia sedang menolong banyak orang secara lahiriah maupun juga secara rohania. Kalau saya dan saudara jadi orang Kristen yang tidak egois, maka saya dan saudara tidak akan tergoncangkan imannya. Mari belajar dewasa di dalam Tuhan. Kalau saya dan saudara hari-hari ini merasa bahwa sedikit-sedikit harus Tuhan menolong kita, maka saya yakin bahwa saya dan saudara belum sampai di level orang Kristen yang dewasa. Kita masih ada di level orang Kristen yang bayi rohani atau kekanak-kanakan. Itu tidak salah kalau saya dan saudara baru beberapa tahun percaya kepada Yesus. Tetapi ketika kita sudah lama sekali menerima Yesus, bahkan kita sudah melayani Tuhan, dan saya dan saudara terjebak dalam satu sikap yang namanya egois,
Karena sedikit-sedikit kita mau kitalah yang ditolong oleh Tuhan terlebih dahulu. Maka saya dan saudara perlu merubah, karena ingat, di dunia ini ada banyak orang yang sedang membutuhkan Yesus. Dan kalau saya dan saudara belum ditolong oleh Tuhan, Tuhan sedang berkarya dalam kehidupan banyak orang. Nikmatilah proses yang Tuhan beri. Saya percaya waktu saya dan saudara menghadapi penderitaan, itu akan mendewasakan saya dan saudara. Puji Tuhan, kalau ada saudara yang punya beban pergumulan, saudara rindu untuk didoakan, saudara bisa ketik nomor WhatsApp saya di bawah ini, dan saudara silakan WA dan saya akan membantu saudara-saudara di dalam berdoa. Tuhan kiranya memberkati saudara-saudara sepanjang 24 jam hari ini.